warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik semertaan? Baik, ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa secara hati masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, apa kabar adik-adik? Sudah makan? Ya, sama kakak juga belum makan. Nah, tapi kakak harap kalian semua sudah ada yang makan atau dianjurkan makan dulu, karena bila sudah makan, insya Allah otak kalian akan lebih cepat mengerti. Nah, terus kita akan merecap atau mengingat-ingat kembali tentang pertemuan pertama atau video pertama dengan video kedua. Nah, di video pertama kita telah membahas tentang bagaimana cara membuktikan sebuah pernyataan atau sebuah rumus dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, di prinsip induksi matematika terdapat dua buah prinsip. Yang pertama adalah basis induksi, yang mana itu adalah kita ganti n dengan angka terkecil dari suatu bilangan tersebut. Misal adalah n itu bilangan asli, berarti kan angka terkecil adalah 1. Nah, begitu juga dengan misalnya bilangan cacah, berarti kan n nya sama dengan 0, yang paling kecilnya 0, jadi misalkan 0. Nah, lalu langkah kedua adalah langkah induksi, yang mana n-nya kita misalkan k, yang mana kita anggap benar. Nah, bila n sama dengan k kita anggap benar, maka akan kita buktikan apakah n sama dengan k plus 1 itu juga benar. Terus di video kedua kita telah menghitung tentang penerapan induksi matematika dalam keterbagian dan ketaksamaan, dan dapat kita simpulkan ternyata pengerjaannya itu kurang lebih sama dengan yang ada pada video pertama. Nah, lalu di video ketiga kali ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan formula rumus bilangan. Nah, maksud dari formula rumus bilangan itu adalah yang ada di sebelah bagian kanan. Adalah, ingatlah, di contoh di video pertama kan 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan n sama dengan setengah n dikali n plus 1. Nah, setengah n yang dikali n plus 1 itu merupakan formula atau rumus. Lalu kita lanjut langsung masuk ke dalam contohnya. Ini adalah contoh soal. Kakak mengambil contoh soal yang ada di video pertama supaya kalian lebih mudah mengikutinya. Nah, di sini ada sebuah pola bilangan seperti ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan tambah n. Lalu formula apa yang cocok untuk pola bilangan tersebut? Nah, kita sebelumnya tahu bahwa formula yang cocok merupakan 1/2 n dikali n plus 1. Nah, tapi anggap kita tidak mengetahuinya, kita akan mencari formula ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, jadi jawab pertama kita misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan n sama dengan s. Nah, s ini apa? S ini merupakan total jumlah dari seluruh yang ada di sini, pola bilangan tersebut. Nah, lalu selanjutnya tulis seperti ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n sama dengan s. Nah, lalu kita akan mencari beda atau selisih dari dua suku angka, dua angka. Kalian ingatkan di dalam aritmatika bagaimana cara mencari suatu beda. Nah, beda itu dicarinya itu dengan mengurangkan, misal kita ada di sini 2 dikurang 1 data kedua dengan data pertama. Nah, itu
Jadi kita kurangkan data kedua dengan data pertama. Jadi 2 dikurang 1 artinya bedanya sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan n kan itu dari kiri ke kanan. Artinya itu kan semakin bertambah besar sebanyak 1 buah angka. Coba lihat 1 ditambah 2, berarti kan 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Itu kan bertambah besar sebanyak sebuah angka. Lalu langkah selanjutnya kita balik n yang ada di sini, kita andak di depan sini. Nah, lalu di ini itu kan bila n ditaruh di sini depan, anggapannya kan dia akan mengecil ding. Berarti dia akan berkurang sebanyak 1 buah angka, yaitu yang selisih tadi. Makanya di sini n kurang 1 ditambah n dikurang 2. Nah, min 2 nya dapat dari mana? Dari sini ding. Ini kan n ini kan angka pertama. Ini kan angka pertama. 1 ke 3 butuh berapa angka? Butuh 2 kan? Nah, makanya di sini 2. Tapi kenapa dikurang? Karena kan dia dari yang terbesar menuju yang terkecil. Artinya itu dikurang. Nah, seterusnya sampai dengan 1 merupakan angka yang terkecil dari pola bilangan tersebut, sama dengan S. Lalu semuanya itu kita jumlahkan. Nah, di sini 1 ditambah n plus 1 ditambah n ditambah 1, jadi 2 tambah n kurang 1 jadi n plus 1, di sini 3 ditambah n kurang 2 sama dengan n plus 1, seterusnya sampai dengan n ditambah 1, hasilnya adalah n plus 1 juga. Nah, ingat bahwa tentang ini A dikali A ditambah A sama dengan 2A. Nah, A ditambah A sama dengan 2A, artinya ada 2 buah A. Nah, jadi kita terapkan di sini. Nah, di sini kan dari ujung kiri ke ujung kanan ini ada sebanyak n buah. N buah. Nah, ada n buah. Makanya di sini jadi n plus 1 itu ada sebanyak n buah. Jadi langkah selanjutnya sini jadi n dikali n plus 1 sama dengan 2s. Lalu kita sendirikan s nya. Kita akan dapat, jadi masing-masing kedua ruas itu akan dibagi 2. Jadinya 1 ditambah 1 per 2n dikali n plus 1 sama dengan s. Nah, hasilnya ini kan sama dengan rumus yang telah kita tahu, yang jawaban sebenarnya, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n, itu jawabannya adalah ini. Nah, ini merupakan contoh pertama, ini S saja. Nah, S saja. Nah, ini merupakan contoh pertama dari menentukan formula bilangan. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya. Nah, ada sebuah pola bilangan seperti ini, 2 ditambah 7 ditambah 12 sampai dengan 5n kurang 3. Formula apa yang cocok untuk pola bilangan tersebut? Nah, kita akan langsung masuk ke dalam sini. Nah, jawab. Pertama-tama kita akan misalkan 2 ditambah 7 ditambah 12 tambah seterusnya sampai dengan 5n kurang 3 sama dengan s. Lalu selanjutnya kita tulis seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari bedanya. Jadi data kedua atau angka kedua kita kurangi dengan angka pertama. Nah, 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Makanya B nya sama dengan 5. Nah, sampai dengan 5n kurang 3. Nah, 5n kurang 3 ini kita andak yang paling depan. Jadinya kan dia akan semakin mengecil atau berkurang. Jadi 5n
dikurang 3 ditambah 5n kurang 3 dikurang 5. 5-nya nih kan di sini kan 2 ke 7 butuh 5 angka, artinya ditambah 5 angka. Berarti bila dari kanan ke kiri itu akan dari besar ke kecil kan artinya dikurangi. Jadinya sini dikurang 5, di sini dikurang 10. 10 dapat dari mana? 2 ke 12 kan ke angka ke yang ke 2 ke 12 kan butuh 10 angka, dan 12 ini merupakan angka kedua dari angka ketiga dari 2 nih. Pola bilangan nih jadinya sama seperti ini. Nah, seterusnya sampai yang paling kecil adalah 2 sama dengan S. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 5n kurang 3 hasilnya 5n kurang 1, 7 ditambah 5n dikurang 8 min 3 dikurang 5 hasilnya kan negatif min 1. Lalu 12 ditambah 5n dikurang 3 dikurang 10 hasilnya adalah min 5n kurang 1 sampai dengan 5n kurang 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5n kurang 1 sama dengan 2s. Nah, maka ingatkan kembali dapat n-nya di mana, karena kan ini ingat a dikali a ditambah a sama dengan 2a, artinya a ini ada sebanyak 2 buah. Nah, ini kan dari 5n kurang 1 yang di sebelah kiri sampai yang ujungnya sini ada sebanyak n buah. Nah, n buah. Nah, makanya di sini n dikali 5n kurang 1 sama dengan 2s. Lalu 2s-nya ini kita sendirikan s-nya, jadi kita masing-masing kedua ruas ini dibagi dengan 2. Makanya muncul 1/2n dikali 5n kurang 1 sama dengan s. Nah, inilah formula yang cocok untuk pola bilangan 2 ditambah 7 tambah 12 terus sampai dengan 5n kurang 3. Nah, saya harap adik-adik sudah bisa paham. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Nah, rancang formula yang memenuhi setiap pola berikut ini. Nomor 1, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dengan tambah 2n. Nomor 2, 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 sampai dengan 5n kurang 3. Terus yang terakhir, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 seterusnya sampai dengan 3n dikurang 2. Nah, kalian cari formula atau rumusnya itu berapa, lalu setelah sudah menemukan formula rumusnya, lalu buktikan dengan prinsip induksi matematika. Jadi dengan n merupakan bilangan asli. Jadi misalnya kalian dapat ini formulanya adalah setengah n plus 3 misalnya, plus 3. Nah, terus kalian buktikan ini secara dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi n-nya kayak misalnya basis induksi, rangka induksi, seperti itu, supaya adik-adik akan lebih lengket gitu nah pemahaman tentang bab induksi matematika. Nah, sekian yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik sepertaan bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.